Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak STJ Budi Santoso, selaku Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yang terhormat Bapak Hamzah Umar, selaku Ketua PIT IAGI Balikpapan 2024, yang terhormat Bapak Profesor Kusuma Dinata, selaku speaker pada virtual technical session hari ini, yang terhormat Bapak Putra Adiguna, selaku moderator pada virtual technical session hari ini, dan kepada yang berbahagia, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan yang telah ikut bergabung pada acara malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas karunia-Nya, kita dapat hadir dalam kondisi sehat sentosa, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di kegiatan yang sangat menarik ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Virtual Technical Session Invite Session Pre-Event Ikatan Ahli Geologi Indonesia 2024 dengan mengangkat tema Energy Resources and the Environment. Dan saya ucapkan selamat datang pada sesi perdana Virtual Technical Session Pre-Event Ikatan Ahli Geologi Indonesia 2024. Perkenalkan, nama saya Dharma Iksan Mahendra Menardi dari Teknik Geologi ITNY, selaku MC pada acara malam hari ini yang akan menemani Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian dalam rangkaian Virtual Technical Session hari ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kami minta kesediaannya untuk mengambil sikap saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian.
Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan tual technical session hari ini. Agenda pertama diawali dengan sambutan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Bapak STJ Budi Santoso, oleh speaker, dilanjutkan dengan diskusi atau Q&A, diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Kemudian saya sampaikan juga kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk dapat mematikan mic dan kamera pada saat presentasi berlangsung. Serta kami sangat terbuka untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk dapat bertanya dan berdiskusi di kolom chat. Kemudian pada saat dapat menekan simbol raise hand apabila ada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian bisa untuk bertanya dan berdiskusi di kolom chat dengan yang akan disampaikan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pengurus Pusat IAGI kepada Bapak STJ Budi Santoso, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dharma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa semua saya ingin menyapa yang pertama tentu pada guru kita. Selamat malam Prof. Kusuma, sehat selalu Prof. Ini Prof. Kusuma. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Kemudian juga pada rekan-rekan pengurus PP pengurus pusat PP IAGI, tadi saya lihat ada Bang Julianta, ada juga beberapa rekan dari Dewan Pengawas, ada juga dari staf khusus Ketua PIT IAGI ke-53, Mas Hamzah, dan juga seluruh rekan-rekan komite atau panitia PIT IAGI dan juga cara pre-Pityagi yang diberikan judul atau sesi bertajuk VTS atau Virtual Technical Session. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Mas Putra Diguna. Selamat malam Mas Putra. Malam ini telah berkenan untuk menjadi untuk malam hari ini. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu rekan-rekan, ini adalah salah satu sesi yang sudah pernah digagas pada saat PIT ke-52, di mana ada acara invited session, pre-convention atau pre-PIT, sesi sebelum PIT, yang poinnya adalah pengkondisian terhadap kita semua dalam menyongsong dan menyukseskan acara PIT IAGI yang ke-53, di mana tadi disampaikan juga sesi tersebut akan mengambil tema Fostering Sustainable Prosperity, Geological Role in Unlocking Economic Potential and Transformation Energy for the Advancement of 2045 Golden Indonesia Vision. Ada satu irisan terminologi yang malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Profesor Kusuma tentang energi. Kalau kita bicara tentang energi, ada transformasi energi yang nanti akan dibahas di dalam PIT, di mana malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Kusuma yang sebagian besar dari kita itu paham betul beliau adalah salah satu tokoh yang selalu menyuarakan hal-hal krusial, hal-hal realita bagaimana kesiapan kita, bangsa Indonesia, khususnya role kita sebagai geologis dalam menyongsong era transformasi energi, di mana malam hari ini akan dicoba untuk dibahas tentang energy resources dan the environment dan lingkungannya.
Saya pikir ini topik yang akan sangat relevan dengan kondisi kita real saat ini. Tidak hanya sekedar kita bereuforia begitu menyambut transisi energi hijau, tetapi juga kita perlu melihat betul bagaimana kesiapan kita, apakah kita sebagai geologis, sebagai organisasi profesi kebumian, dan juga tentu yang juga sangat penting adalah bagaimana pemerintah dalam usaha-usaha menyongsong atau mengondisikan ke arah sana. Karena target-target sudah di-set sedemikian rupa, pertanyaan besarnya apakah target-target tersebut sudah menghitung atau melihat kenyataan yang ada di lapangan, sehingga akan sangat penting kita mendengarkan bagaimana perspektif tersebut dari Pak Prof. Kusuma Dinata pada malam hari ini. Harapannya ini bisa memberikan atau membangunkan semacam kesadaran bagi kita agar tidak sekedar larut di dalam euforia menyongsong itu, tetapi kita mungkin sedikit lupa tentang kondisi real di lapangan dan apa yang sebaiknya kita perlu tambahkan usaha-usaha untuk membuat kita semua siap dalam menyongsongnya. Tentu IAGI sangat berkepentingan berada di barisan paling depan untuk memastikan isu-isu, challenge, dan mitigasi-mitigasi, langkah-langkah mitigatifnya itu dikedepankan. Itu hal-hal yang kita ingin menjadikan organisasi kita menjadi salah satu pilar penting dalam setiap usaha-usaha bersama di sana. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, harapan kita, dan kita yakin malam ini kita akan banyak mendapatkan pelajaran dan pembelajaran dari Prof. Kusuma, pandangan-pandangan realistis dan kritisnya kita selalu dengarkan dan ingin kita bawa dan suarakan pada saat nanti di akhir acara PIT IAGI yang ke-53, kita menyampaikan beberapa poin masukan real kepada pemerintah dalam wujud apakah itu sebuah press release, apakah itu sebuah nota rekomendasi dari organisasi kita kepada pemerintah agar peran kita menjadi lebih real dan diperhitungkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berdiskusi, kita dengarkan paparan dari Prof. Kusuma dan kita dapat manfaat dari itu, dan kita perlu juga mungkin nanti secara kritis berdiskusi dengan Prof. Kusuma atas poin-poin yang akan dibawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang sangat menarik dari Bapak STJ Budi Santoso. Selanjutnya, akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, moderator kita yang sangat terampil di bidangnya, yaitu Bapak Putra Adiguna, di mana Bapak Putra Adiguna saat ini memimpin Energy Shift Institute, sebuah lembaga pemikir keuangan energi yang berfokus pada transisi energi di Asia. Wawasannya sering dicari oleh pemangku kepentingan publik dan swasta serta media. Beliau meraih gelar sarjana dari ITB dan gelar master dari London School of Economics and Political Science atau LSE di United Kingdom. Berikut merupakan highlight singkat dari moderator kita, Bapak Putra Adiguna, yang akan memandu Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian pada penyampaian materi dan diskusi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Putra Adiguna. Saya persilakan. Baik, selamat malam. Terima kasih Mas Dharma yang saya hormati, Pak Budi. Selamat malam Profesor Kusuma. Terima kasih untuk kesempatannya. Di malam hari ini kita akan coba berdiskusi di dalam VTS dengan tema Energy Resource and Environment. Sebuah topik yang seperti Pak Budi tadi sampaikan, terkadang penuh dengan euforia. Banyak pihak berbicara mengenai transisi energi, tetapi untuk kita semua yang sering berinteraksi dengan industri, termasuk di industri geologi, kita tahu bahwa perubahan itu perlu waktu. Membuat sebuah tambang perlu waktu, membuat pembangkit listrik perlu waktu, dan sebagainya. Sehingga malam hari ini akan sangat menarik sekali untuk kita menyimak paparan dari Profesor Kusuma Dinata.
Saya akan perkenalkan singkat beliau, walaupun mungkin semua di sini sudah mengenal beliau dengan cukup baik. Mas Dharma, apa slide-nya bisa ditampilkan dari slide beliau, atau saya bacakan saja? Saya sambil bacakan ya, kalau Profesor Prayatna Kusuma Dinata, beliau adalah Profesor Emeritus di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di ITB. Beliau mengenyam pendidikan di Colorado School of Mines di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar Doctor of Science di Geological Engineering dan juga Sarjana Geological Engineering di Institut Teknologi Bandung. Beliau sudah memiliki pengalaman 25 tahun lebih di bidang profesional, termasuk menjadi Emeritus Profesor di ITB, Geologi Advisor di PT IMP, Independent Consulting Geologist, Geological Advisor, dan tentunya adalah sebagai profesor dan lecturer dari geologi di ITB. Beliau juga sudah banyak mendapatkan berbagai award, yaitu Lifetime Achievement Award IAGI di tahun 2023, Lifetime Achievement Award Energy dan Mining Editor Society di tahun 2022, dan Lifetime Achievement Award Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB. Beliau juga pernah memiliki resipien dari AAPG Special Commendation Award dan juga Pertamina Research Grant. Lebih dari 30 publikasi beliau sudah dipublikasikan dan dipresentasikan di berbagai convention, baik di dalam level nasional maupun internasional. Jadi di malam hari ini mungkin kita akan mencoba mendengar paparan dari beliau, dan nanti kita akan lanjutkan dengan Q&A session. Mungkin kita sambil diskusi santai nanti kalau gitu ya, Prof. Kusuma. Jadi izin Prof, jadi mungkin waktu presentasi sekitar 30 menit, nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab dengan Prof. Kusuma. Baik Prof, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas introduksinya dari Pak Putra Arjuna, dan selamat berjumpa dengan semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa yang saya akan bicarakan di sini adalah mengenai energy resource. Jadi belakangan ini memang saya sangat perhatian mengenai energy resources dan juga mengenai impact-nya pada environment, ya. Karena itu juga sekarang yang jadi masalah adalah terutama di dunia ini, yaitu masalah environment, yaitu climate change terutama, ya, dan perubahan iklim ini dihubungkan juga dengan energi, ya, terutama energi fosil, di mana saya terus terang saja selama ini berkecimpung banyak di dalam bidang energi fosil, ya, terutama minyak dari bumi, tapi juga dalam batu bara dan sebagainya. Ya, next coba. Ya, ini apa yang kita lakukan ini adalah suatu pre-event, ya. Jadi dalam rangka akan adanya PIAGI tahun 2024, ya. Next. Ya. Jadi sekarang itu yang jadi masalah adalah global climate change dan environmental damage, ya. Dan georesources terutama dijadikan yang keladi daripada hal yang tersebut, ya, tanpa kita tahu bahwa sebetulnya, ya, dalam perjalanan kita hidup dalam peradaban yang modern ini dimulai dengan agriculture revolution, ya. Nah, itu yang banyak digunakan adalah bioresources tentunya, ya pertanian. Tapi terutama industrial revolution, ya, itu yang merupakan dasar daripada peradaban modern itu adalah disebabkan juga terutama oleh extraction of georesources. Jadi pada itu mulailah georesources itu diambil untuk keperluan industrial revolution ini, antara lain terutama batu bara sebagai energy source, dan besi, ya, dan logam lainnya. Tapi itu yang sebetulnya terjadi, ya. Di satu pihak penggunaan energi batu bara kemudian minyak bumi itu justru dianggap sebagai penyebab kerusakan global global climate change, ya. Itu yang jadi masalah, sehingga sekarang itu boleh katakan penggunaan pertambangan termasuk juga peminyakan itu dianggap
sesuatu yang merusak. Nah, ini padahal kita lihat bahwa tanpa adanya penggunaan georesources ini, mungkin peradaban modern itu tidak pernah akan ada. Ya, karena itulah dasarnya ya, dari mulai penggunaan batu untuk bangunan, logam dan sebagainya. Nah, next coba. Ya kita tahulah bahwa untuk modern living itu kita memerlukan material resources, dan itu georesources yang utama ya, sebab batu, logam, rare earth, new materials, bahkan ya sekarang kata modern itu perlu georesource. Ya, tidak mungkin didapatkan dari bulan atau dari langit begitu saja. Sedangkan bioresource itu menghasilkan ya banyak ada kayu, tekstil, pabrik, paper. Jadi itu memang sebagai tambahan ya, tapi yang dasarnya adalah bioresources. Nah, dalam hal ini selain kita memerlukan material untuk peradaban ini, kita juga bukan energi, ya jelas itu. Ya. Itu dan energi itu bisa didapatkan memang dari georesources, tapi juga bisa dari bioresources, ya. Terutama kalau georesources fuel, ya, bahan bakar dan listrik. Ya, itu juga listrik itu juga nanti kita lihat juga banyak di dasarnya adalah dari georesources juga, ya, terutama batu bara, minyak bumi. Ya. Sedangkan untuk bioresources itu ya terutama adalah sebetulnya untuk makan aja, untuk manusia makan. Tapi juga ada yang digunakan sebagai fuel, ya, sebagai bahan bakar. Sedangkan juga kita memerlukan hydro resources tentu ya untuk segala macam aktivitas manufacture ataupun pertambangan atau kehidupan sehari-hari tentu mengedepankan itu. Dan juga kita lihat untuk industri sama sekali ya kita perlu dengan hydro resources. Jadi ini yang seperti. Tapi yang saya ingin perlihat ini juga masalah dewasa ini ya mengenai hydro resources. Tapi yang saya ingin lihatkan lebih kepada energy resources-nya ini. Ya, bagaimana hydro resources itu hubungannya dengan environment. Next. Ya, ini kalau kita lihat ya, energy resources yang ada di bumi, muka bumi kita ini sebetulnya hanya dua sumber utamanya, yaitu matahari dan bumi sendiri. Ya. Nah, kita lihat sini. Nah, matahari itu ya bisa langsung, itu ya sekarang banyak dipakai disebut solar energy, ya. Itu langsung foto di apa tuh bisa juga disimpan sebagai fotovoltaik, ya. Biasanya juga dijadikan listrik langsung, kadang-kadang bisa disimpan juga ya, secara terbatas dalam baterai. Ya. Dan ini kita lihat bahwa yang solar energy itu walaupun kelihatannya renewable, atau istilahnya renewable, saya lebih cenderung istilah itu mengatakan apa tuh inexhaustible, ya. Jadi tidak akan ada habisnya. Tapi interruptible, ada siang, ada hari, ya. Dan juga ya tidak begitu. Dan itu juga istilahnya renewable. Sebenarnya saya kira bukan renewable, itu inexhaustible. Tidak akan ada habisnya, tapi interruptible. Ya. Begitupun ya atmosfer, ya. Itu dalam atmosfer itu terdapat angin. Itu angin juga asalnya dari sinar matahari juga, ya. Yang kemudian pemanasan yang lain yang beda-beda menghasilkan apa tuh angin, ya. Itu juga angin juga kita lihat sifat energinya lebih ke mechanical, ya, pergerakan, dan menghasilkannya dan dihasilkan juga listrik, ya. Dan ini juga sifatnya adalah bisa langsung, bisa juga dengan apa tuh dikonversikan, ya. Tapi juga interruptible. Walaupun mungkin juga termasuk inexhaustible, ya, tidak akan ada habisnya, tapi interruptible. Ini sebutnya sekarang renewable, ya. Istilah ini sebetulnya kurang cocok kalau menurut saya. Nah, sekarang kita juga bahwa ke hidrosfer, ya. Di hidrosfer juga kita mendapatkan air, ya, yang karena apa tuh yang bisa bergerak karena gravity driven, ya. Dia berada di tempat-tempat yang tinggi, turun ke bawah menjadi
energi, itu yang melakukan hidroelektrik, ya, itu juga jenis energinya yang dihasilkan mechanical, ya, gerakan, tapi kemudian bisa dikonvert menjadi listrik, dan listriknya juga itu bisa apa itu bisa langsung digunakan ataupun juga bisa konversi, ya. Dan tapi yang jelas itu juga interruptible, ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang besar, kecil, ya. Dan juga inexhaustible, ya, atau renewable lah dikatakan. Nah, jadi kita lihat itu, dan kemudian yang disebut biosfer, ya, itu juga kalau kita lihat menghasilkannya juga apa tuh biologic process, ya, yang disebut apa tuh yang disebut dengan perubahan dari itu kepada menjadi molecular energy, ya, ataupun bahan bakar, ya, itu yang menghasilkan biofuels, ya. Dan ini menghasilkan kayu juga, synthetic fuels dan sebagainya. Dan ini juga sebetulnya adalah juga bisa dikonversi, ya, ke yang lain-lain, ke kimiawi dan sebagainya. Tapi selalu dia itu merupakan yang solid maupun yang liquid, ya. Dan itu lihat ini merupakan suatu juga bisa dipakainya dengan dibakar, ya, combustion, ya. Dan ini juga unadaptable, ya, kalau kita menggunakan ini selama kita panen terus, nebang terus, kita bisa menggunakan tanpa berhenti, ya. Tapi juga mungkin ini yang disebut renewable itu, ya, karena kita habis bisa apa tuh ditanam kembali, itu yang sebetulnya renewable, ya. Yang lain tuh ya inexhaustible tapi juga interruptible. Nah, kalau kita lihat mengenai ini dalam litosfer, ya, maka di sini kita lihat bahwa di proses mengenai prosesnya adalah biogeological process, ya. Dan sebetulnya yang disebut fossil fuel itu adalah coal, hidrokarbon, dan gas tentunya, ya. Dan kalau kita lihat bahwa ini sebetulnya juga berasal dari matahari, ya, lewat suatu proses dalam biosfer dengan tanaman dengan fotosintesis, ya, kemudian diawetkan, dikumpulkan, ya, dikumpulkan, makanya itu bisa dipakai untuk combustion, ya, dengan dibakar, sebutnya juga bakar. Ini juga selama kita bisa produce, ya, sumur bijak itu kan bisa 24 jam, itu bisa ditumbuh terus dipakai untuk bisa inexhaustible, ya, uninterruptible, ya. Bahwa ini juga tapi dia bisa habis, ya. Itu yang jadi masalah. Dan kemudian juga di sini adalah non renewable, ya. Jadi ini yang disebut renewable itu sepertinya kebanyakannya itu adalah inexhaustible. Nah, dari bumi sendiri, ya, kalau matahari itu mungkin kita tahu apalah yang membentuk energi matahari itu adalah apa, fusion, ya, dari sebetulnya proses nuclear fusion. Kalau di bumi itu fission, ya, di litosfer itu menghasilkan juga proses geologi, ya, misalkan terjadi apa tuh fission, ya, misalkan uranium jelas itu juga K40 misalkan itu juga bakal fission dan menghasilkan pemanasan dalam bumi, ya, atau juga itu yang menghasilkan geotermal, ya. Nah, ini geotermal juga suatu hal yang inexhaustible. Selama bumi ada, tentu tidak, itu selalu akan ada, ya. Dan apa tuh uninterruptible, ya, 24 jam, ya, kita bisa menggunakan itu. Jadi kalau kita lihat yang georesource itu yang biasanya uninterruptible, tapi yang interruptible justru yang
solar yang solar base ya, yang dulu asalnya dari solar. Jadi kita lihat ini ya, kita lihat dikasih kuning, ini adalah permulaan dari Industrial Revolution menggunakan ini. Dan kalau kita lihat ini adalah suatu sumber energi yang paling efisien, ya, bahkan juga paling banyak jumlahnya dan uninterruptible. Ya. Tetapi memang masih disebut exhaustible, ya, walaupun mungkin itu memerlukan ratusan tahun ya untuk bisa habis sama sekali. Nah ini keadaannya itu jadi. Jadi kita lihat bahwa fosil ini nanti kita lihat banyak kelebihannya, ya. Dan apakah dia juga merusak lingkungan? Nah itu. Next coba ya. Next ya. Kita lihat ini energy density ya. Kalau hidrogen itu yang memang paling masihnya 39.000 itu atau 750 ini by volume. Itu synthetic fuel atau liquid hidrogen, ya. Itu bisa hidrogen itu bisa dalam bentuk gas ataupun juga liquid synthetic fuel. Ya memang sekarang dikatakan ada natural hidrogen, tapi saya masih saksikan itu. Ya, tapi yang lainnya seperti propan, diesel, bahkan juga termasuk batu bara, black hole, itu semua adalah ribuan. Ya, apa tuh kalori atau watt per kilogram, ya. Tapi kalau kita lihat ke sini termasuk apa tuh wood, ya. Tapi kalau kita lihat listrik yang disimpan dalam baterai, apakah itu lithium, apakah magnesium, itu jauh lebih kecil, ya. Makanya baterai mobil yang menggunakan baterai itu sebagai apa tuh sumbernya listrik itu akan sangat berat ya untuk bisa mendapatkan jangkauan waktu yang jauh ya, maka akan sangat berat. Juga cara menyimpan di dalam yang lain, dalam flywheel ada juga. Ini juga ada NIMH battery, lead acid battery itu jauh lebih. Ini boleh katakan ratusan kali lebih besar daripada yang ini. Jadi kita lihatlah bahwa fossil fuels termasuk biofuels juga atau fuels pada umumnya itu mempunyai efisiensi yang sangat tinggi karena bisa dalam volume yang kecil atau jumlah yang kecil aja menghasilkan energi yang begitu besar. Ya. Sedangkan listrik kalau kita simpan dalam baterai itu sangat kecil. Next. Jadi kita lihat ini yang tadi bahas itu ya, sekarang hidrogen juga ada artificial, ya, tapi kuantitinya kita nggak tahu yang natural itu ya. Jadi fossil fuels itu most efficient resource and low cost and abundant, ya. Jadi kalau kita lihat kalau yang di dalam baterai itu disebutnya ionic, ya. Kalau yang di dalam fosil itu fuels itu molekuler, ya. Tuh. Jadi kita lihat bahwa ini yang kita lihat bahwa keunggulan yang tidak bisa disangkat lagi. Next ya. Nah ini, kalau fuels itu keunggulannya itu ya, walaupun dia non-renewable, fossil fuel, biofuels juga termasuk fuels, renewable, itu mobile, ya, dapat diangkut kemana-mana. Ya. Dan bisa sebagai mobile source seperti mobil, yang kemana, atau juga sebagai source seperti untuk tenaga genset ya, dan juga bisa disimpan ya secara otomatis tangki dan bisa ditransport ya dengan mobil, pesawat terbang, bahkan juga dengan kapal. Transmissible ya, gas bisa ditransmit lewat lewat gas dan juga minyak bumi secara pipa ya. Tapi kalau electricity memang renewable, tapi selalu bentuknya adalah electricity. Ya. Dan juga semua electricity yang dihasilkan itu dari suatu fixed energy source. Artinya tidak transportable. Ya. Atau dia storable-nya itu hanya sangat terbatas pada baterai. Ya. Tapi memang lewat kawat-kawat
transmissible. Tapi kalau transportable itu bisa diangkut dengan apapun, ya, dengan mobil, lewat jalan manapun, lewat udara atau lewat ini, transmissible, hanya bisa lewat kawat. Jadi di sini jauh lebih unggul, ya. Makanya kalah susah sekali untuk bisa menggantikan fossil fuels itu dengan renewable. Karena jauh keunggulannya itu, maka kalau dibandingkan ya dengan mobil listrik atau apapun itu masih jauh berbeda. Ya. Maka harga mobil listrik juga sangat tinggi ya dibandingkan dengan mobil itu. Juga di pesawat terbang nanti belum ada orang bisa bikin pesawat terbang pakai listrik ya. Ya kalau hanya untuk 2 orang atau 5 orang aja ya ada, tapi juga terbatas pada jaraknya. Ya. Tapi kalau lihat ini, nah, jadi ini memang menjadikan kenapa minyak bumi atau fuel itu susah digantikan. Ya, terang rame, ya, semua harus listrik, harus serba listrik. Tapi dalam kenyataannya sulit. Ya, karena efisiensinya jauh lebih tinggi. Ya, dan juga dari segi harga. Ya, next ya. Oke. Nah, jadi tapi sekarang ya, fossil fuels itu dianggap sebagai penyebab climate change. Ya. Dan ini disebabkan karena katanya carbon cycle itu yang tadinya setiap kali karbon itu ya diserap oleh batu bara oleh tumbuhan ya dikembalikan lagi dibakar itu kembali lagi ke udara tapi diserap kembali itu suatu cycle ya. Tapi saya itu katanya karena Industrial Revolution itu disrupted ya maka terjadi global warming. Nah itu ya ini adalah apa itu pendapat dunia ya, pendapat pada itu. Walaupun kita sebagai geologis ya kita tahu bahwa climate change itu selalu terjadi di masa yang lampau. Ya, kita tahu bahwa zaman Permian, zaman Trias itu terjadi suatu keadaan yang jauh lebih aneh. Bahkan sebelum Devon, atmosfer itu tidak ada oksigennya sama sekali. Ya, yang terakhir kita lihat zaman es, ya belum ada manusia bahkan manusianya juga masih ada kalau prinsip. Itu sudah terjadi climate change. Tapi sekarang katanya climate change itu disebabkan oleh ulah manusia yaitu dengan penggunaan fossil fuels. Ya, dan katanya ini alarming level dari si hulu ini sehingga akan menghasilkan suatu climate change yang threatening the end of human existence. Maka ini diadakan suatu konferensi di mana untuk tidak menggunakan lagi fossil fuels yang diganti dengan friendly renewable energy. Ya Paris Agreement 2015, ini pendapat dunia, ya. Dan juga Dewan Nasional sekarang itu ya make source ya katanya. Dan juga setuju dengan apa yang dilakukan yang dipatuhi oleh dunia untuk fossil fuel itu harus berakhir pada tahun 2060 terutama coal ya mungkin biofuel mungkin activist fuel 1-2 tapi yang semua akan dalam bentuk energi. Nah sekiranya apakah mungkin itu melihat keunggulan daripada fossil fuel yang luar biasa. Next. Nah, sekarang Indonesia itu ya, penggunaan energi paling banyak itu di mana? Jawa, Bali, mungkin juga Sumatera. Ya. Dan paling banyak digunakan itu yang mana? Ya, fuels terutama. Ini karena dia tuh merupakan source untuk transportation, ya, cars, train, ships, aviation, dan juga sebagai fixed source untuk electricity generation. Ya. Nah, kalau electricity yang kita gunakan itu terutama domestik ya, untuk public utility, penerangan jalan, industrial use terutama. Ya. Dan itu yang kebanyakan listrik juga di generated dibangkitkan oleh fuel, coal, gas, and liquid. Hidroelektrik memang ya kita kiranya hidroelektrik yang utama, tentu tidak.
Memang geothermal juga, wind, solar, ini semua yang masuk ke dalam. Nah, kita lihat bahwa data PLN bahwa untuk generation itu 78% ya didominate oleh fossil fuels, 78%. Ya. Jadi sekarang listrik ya kita semua mau pakai listrik, mobil aja listrik, ini listriknya tuh banyak yang dihidupkan. Ya. Dan terutama kalau kita lihat dari coal, Pak Ito Juraya tuh kapasitasnya 4 gigawatt. Ya. Yang oleh gas juga memang ada. Ya. Ya. Dan terutama juga diesel. Ya. Nah, PLTA itu yang paling besar sekarang itu tidak sampai 1 gigawatt itu. Ya geothermal yang paling besar, ya paling juga 400 megawatt. Itu kenyataannya tidak. Belum ada geothermal yang 1 apa tuh sampai 1 gigawatt. Ya. Nah, jadi kita lihat kalau kita juga harus mendapatkan pakai solar farm, itu nantinya akan memerlukan lahan yang luas. 1 mega atau 1 hektar. Kalau kita 100 mega aja sudah 100 hektar. Serata itu bisa ya jadi. Karena di situ memang dalam air itu tidak ada masalah ya karena tidak ada pembebasan tanah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau di Jawa itu coba cari tanah untuk solar energy. Ya, akan kesulitan. Coba kita lihat aja untuk pembebasan tanah daripada untuk untuk jalan dan sebagainya itu susah sekali ya, untuk jalan tol dan untuk industri. Dan ini yang jadi suatu kendala menurut hemat saya ya, pembenahan. Di Jawa terutama akan sulit sekali. Mungkin tidak begitu di Indonesia Nusa Tenggara dan sebagainya, tapi juga kalau dilakukan di Kalimantan itu akan jadi masalah juga. Ya, geothermal nanti kita lihat ya bahwa geothermal juga terbatas di suatu daerah, tidak ada di mana-mana. Memang kalau matahari itu ada di mana-mana solar ya. Tapi kalau geothermal tidak. Tapi itu juga ada masalah lain. Next. Nah, jadi kalau kita lihat ini data ini ya, yang ada di install itu adalah 45 hampir 45 gigawatt. Kebanyakan itu tadi dari batu bara di Jawa sekian. Ya. Jadi kalau kita fase energi itu yang digunakan itu sekian itu ya. Nah, itu 95%. Green renewable energy sekarang itu hanya 9%. Itu termasuk hidro. Jangan lupa ya. Hidro tadinya dianggap ini yang utama untuk generasi, tapi ini sebetulnya tidak banyak kalau dibandingkan dengan batu bara. Ya. Nah ini kenyataan inilah kita lihat. Ya. Nah ini geothermal tuh ya memang jauh lebih kecil lagi. Ya. Hidro yang paling besar. Nah sekarang solar cell memang sudah mulai. Ya. Wind juga sudah mulai, biomas sudah mulai. Tapi kalau kita lihat semua itu social energy. Ya. Dan ini yang jadi masalah bagaimana abolish fossil energy tahun 60 ya. Sedangkan kebanyakan energi yang kita pakai itu adalah dari 90% bahkan fossil energy termasuk diesel ya. Belum lagi ini fuel required untuk transport. Nah, saya tidak ada data yang menyangkutkan berapa ekuivalennya dalam kilowatt atau kilowatt hour. Tapi yang jelas 72 billion kiloliter per tahun. Ya. Itu jelas. Nanti kalau misalkan saja seluruh mobil itu harus di-convert ke mobil listrik, artinya ini ada tambahan beban pada untuk PLN itu. Ya. Yang ekuivalen dengan ini. Itu besar itu. Next coba. Nah ini kita lihat dalam bentuk inilah yang steam atau batu bara ini. Ini hidro, ya. Ini hidro termasuk.
Ini kalau kita lihat combined cycle di gas, ya, ini yang dominasi ini, ya. Ini juga gas turbin di sini, ya. Jadi diesel sama gas ini kebanyakan yang pakai hidro tuh ini saja. Yang lain-lainnya ya sangat kecil. Ya. Oke, next. Nah, coba ini beberapa data. Coba ini yang coal driven Suralaya itu 4 giga. Gas itu ya di bawah angket itu 400 mega atau juga 100. Mungkin ada juga yang lebih besar ya. Yang hidro, yang paling besar itu mana? Cirata. Ini katanya angka itu terlalu besar, sebetulnya udah kurang. Ini 1.001 gigawatt. Saguling aja cuma sekian, apalagi terluhur. Asahan yang sangat dibanggakan. Ya, ini riam kanan. Jadi hidro itu dalam kenyataannya sampai sekarang tuh paling besar Cirata. Geotermal kalau kita lihat ya, itu yang di Jawa Barat terutama itu paling banyak ya. Itu coba ratusan megawatt ya. Derajat windu itu ratusan megawatt, 40H ya. Mungkin bisa 400 ya. Dia nggak. Jadi ini dan tersebar di seluruh busur kepulauan dari Sumatera, Jawa sampai ke Maluku ya. Nah, solar farm yang paling besar sekarang yang sudah itu 152 megawatt. Ya, belum 1 giga, jauh. Tapi sudah memerlukan 250 hektar. Wind farm yang besar juga 75. Itu juga menghasilkan luas 100 hektar. Ya, next coba. Nah, ini dari data penggunaannya memang household itu fuel menggunakan ini listrik paling banyak, tapi industri juga paling banyak dan komersial lebih banyak lagi. Untuk transportasi sekarang itu mungkin karena listrik ya. Kalau listrik ini memang naik terus ya, dan ini dalam gigawatt. Jadi kalau kita lihat itu kalau dalam persen itu yang paling banyak itu ya komersial dan industrial. Ya. Komersial terutama tuh penerangan toko-toko jalan juga ya, household juga. Ya. Transportation lebih kecil. Next ya. Nah sekarang kita lihat next. Nah ini transition ke zero emission ya sudah dibuat oleh DEN, ya, Dewan Energi Nasional, yang memperlihatkan mix energy source dan kemudian juga diperlihatkan dari tahun ke tahun penurunan penggunaan batu bara dan bensin dan BBM ya dari tahun sehingga menghilangkan. Nah, sebetulnya itu semua pemerintah itu tidak melakukan apa-apa ya untuk menghilangkan fossil energy resources dan menggantinya dengan energi. Hanya memberi insentif saja. Itu seperti memberikan jadi semua itu kan ke swasta ya ke badan usaha ya ke BUMN dan perusahaan. Nah, dan juga kita lihat bahwa Indonesia itu sekarang sudah jadi net oil importer, jadi banyak tergantung impor juga untuk BBM itu. Nah, kalau transportation ini dielektrifikasi, mobil-mobil itu akan menambah beban lagi pada electrification. Nah, kita lihat sekarang IKN ya, itu sudah mulai punya solar farm 10 megawatt ya sebagai SMSD. Itu sudah mulai ya. Dan akan ditingkatkan katanya sampai 50 megawatt dan akan memerlukan 80 hektar lebih. Ya. Tapi dalam hal ini ya tidak ada isu komersiality. Ya. Tidak masalah berapapun harus dibikin karena ini proyek nasional. Ya. Tidak ada komersial dan tidak ada juga dampak lingkungan juga tidak dipersoalkan. Ya, memang bisa terjadi itu. Ya. Jadi no commercial issues dan no environmental issues.
Next, ya. Next, coba. Nah, kita lihat ini semua lahan hijau, ya. Ini juga kita lihat lahan hijau. Ini yang di luas tanah yang digunakan untuk 10 megawatt, ya. 1, megawatt itu yang dipakai untuk 17 Agustus nanti. Lihat ini, suatu daerah, ya, di tengah hutan di carve out, ya, entah untuk ini baru untuk 10 megawatt, entah kalau untuk 50 megawatt lebih besar lagi, ya. Next, coba. Next. Nah, ini untuk 50 watt ini masih yang sama. Ini atau boleh kan, ya bagaimana tidak akan ada dampak lingkungannya, ya. Orang kalau sudah hutan kalau sudah mulai dibabat habis kan ribut. Orang mulai hutan babat habis untuk untuk kelapa sawit itu sudah ribut, ya, di Eropa terutama, bahwa kelapa sawit itu merusak lingkungan. Padahal kelapa sawit sendiri masih menghasilkan oksigen, karena itu dia juga menyerap oksigen, ya. Ini kenapa hutan-hutan ini sebetulnya merupakan paru-paru daripada hutan-hutan yang ada di daerah tropis ini, terutama Indonesia, itu merupakan paru-paru dunia. Dia menyerap CO2, tapi dia juga menghasilkan CO2, ya. Nah, kita lihat juga ini, jadi tadi kita ingatlah, jadi sumber energi Indonesia itu adalah fossil fuel. Untuk transportation, walaupun untuk generate untuk pembangkit listrik. Dan yang utama adalah di Bali, Jawa, dan juga Sumatera. Dan ini di mana sebetulnya renewable energy source masih terbatas, ya. Dan ada environmental issues, ya. Bayangin saja kalau kita membuat solar farm di Jawa, ya, selain isunya kesulitan untuk mendapatkan lahan, ya, mungkin belum juga dipersoalkan itu. Coba di Jawa, ya, itu kan akan bersaing dengan keperluan tanah untuk pertanian, untuk kehutanan, ya. Ya, ini kalau sudah hutan mulai dibabat, ya mau bagaimana? Walaupun untuk clean energy, ya. Nah, ini kemudian electrification itu, transportation itu akan menambah lagi beban, ya. Dan karena memang sekarang itu ya dari coal lah, ya. Nah, jadi replacement of fossil fuel itu merupakan masalah besar, ya. Walaupun ada banyak apa yang disebut green energy sources itu, banyak lah. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai quantity, tidak bisa mengalahkan dengan fossil fuel, geothermal. Kalau quantity solar, ya, dan ini solar sih boleh saja bisa paling banyak, tapi environmental impact-nya seperti bagaimana, ya. Dan kita lihat ini ada constraint memang untuk next, coba. Nah, coba ini, ya, tahun 2026 ini dari Dirjen ini PLTU yang uap itu akan dihilangkan. Ini semua juga ke sini. Bahkan ini mestinya diperlihatkan juga PLTU Python, ya, yang sangat besar selain Duralaya di sini, ya. Ini yang utama itu coal itu 2 di sini. Di sini juga ada itu. Sedangkan yang lainnya mungkin dari PA dan juga tapi yang utamanya dan geothermal. Tapi yang utama ini, walaupun hanya 2, tapi 4 giga masing-masing, ya. Jadi kebetulan baru saja diambil dari Kalimantan dan dari Sumatera. Next, coba. Nah, nih katanya oke lah. Kemudiannya pemerintah ya sadar lah bahwa ini ada masalah,
ya, terutama kalau coal dihilangkan di Jawa Bali terutama, dan karena solar, wind and hydro itu memerlukan extensive land use, termasuk hydro resources ya, bikin bendungan ya akan mengenai air yang luas. Ya, ingat saja waktu Jati Gede itu juga menjadi masalah. Ya, bahkan juga Saguling itu kan menjadi masalah, menyebabkan banjir di Bandung itu lebih sering daripada sebelumnya. Nah katanya ini pemerintah bikin super grid, ya, tergantung ada submarine cables dari Jawa, electric energy dari Kalimantan, hidroelektrik di North Sumatera, yang di Northern Kalimantan itu juga katanya diusaha-usahakan. Tapi yang saya lihat di Google itu hanya 1,355 gigawatt, masih jauh daripada coal fire yang ada di Jawa. Ya, ya. Jadi dan ini akan memerlukan extensive land, ya, untuk solar dan wind energy resources, ya. Dan ya kalau kita lihat untuk yang namanya bioresources, kelapa sawit itu memerlukan juga lahan yang luas, ya. Nah ini tidak memperhatikan adanya environmental issues, ya. Coba aja ya kalau solar farm itu dibabat di hutan, ya. Ini yang sebetulnya dianggap suatu itu dunia, ya, paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan mengambil. Nah, jadi tropical areas memang tidak cocok lah untuk untuk penggunaan solar energy itu, karena juga cloud cover lebih sering, hujan lebih sering, ya. Dan banyak daerah-daerah yang ada di sini ditutupi oleh hutan dan pertanian, ya. Nah, itulah sehingga akan menyebabkan masalah, ya. Berikutnya yang di bawahnya itu, ya. Jadi daerah tropis itu tidak begitu bagus, ya, karena akan menyebabkan masalah, ya. Jadi kalau coba solar farm itu akan menghasilkan daerah-daerah yang nggak bisa ditanami, ya. Kalau yang wind farm mungkin masih bisa ditanami. Kalau solar farm tidak, masih mending open pit mines yang batu bara, ya, masih bisa direklamasi, ditanam kembali. Kalau sudah dijadikan suatu solar farm itu kan tidak bisa lagi ditumbuhi apa-apa, ya. Next coba. Prof, izin mungkin 5-10 menit lagi, Prof. Ya baik, ini juga sudah habis. Siap. Inilah, ya, coba kalau di Cina memang kita punya gurun pasir, ya nggak ada masalah lah, tidak ada apa-apa. Next juga, ini sebagai yang lain-lain di dalam juga batuan, ya tidak ada masalah lingkungan, walaupun mungkin saja ada sebetulnya. Next, ya inilah katanya mau begini, jadi mengambil dari Kalimantan untuk ke Jawa ini, ya, karena di sini mungkin nuklir memang pernah diusulkan juga di Bangka, ya, di Bangka ini, nah ini juga akan lewat. Nah ini memerlukan kabel-kabel bawah laut. Nah, ini mungkin juga yang diambil sini dari geothermal ataupun juga di solar system, ya. Ini coba, ya, ini yang ada juga mungkin pakai ada suatu grid di sono, ya. Tapi coba lihat next. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat sampai sekarang belum ada kemajuan, ya. Kalau kita lihat Dan itu kan tiap tahun menyerahkan suatu diagram, ya, di mana dituntut setiap tahun itu ada perubahan, pengurangan daripada, saya tidak mendapatkan itunya diagramnya dari DREN, dia menggunakan models untuk sampai di sini itu, tapi tidak ada kemajuan. Terutama 5 tahun yang lalu itu, hampir tidak ada kemajuan. Dan ini apa penyebabnya? Ya, tidak bisa maju tuh. Kalau menurut
Itu ekonomi proses. Itu Pak Putra di Buna saya pernah yang lebih tahu lah bahwa yang common problem itu adalah commerciality issue, ya. Karena kenapa seluruh apa tuh proses untuk development daripada energi solar itu diserahkan kepada swasta, serahkan kepada investor, serahkan kepada badan usaha, nah, termasuk PLN itu badan usaha. Jadi harus melihat commerciality. Dan ini yang tidak bisa cocok. Atau pemerintah harus turun tangan, sepertinya harus apa itu. Dan physical constraint yang menurut saya ini merupakan environmental issues. Next ya. Oke, berikutnya. Nah, ini development of energy is delegated to business entities. Jadi semua state owned. Jadi di sini tentu yang jadi masalah itu adalah commerciality, ya. Yang misalkan Pertamina, PLN itu sebagai bisnis entity ya harus melihat commerciality, ya. Kalau enggak rugi terus kan dimarah itu. Nah, ini private company, national company, luka kalau mau masuk kan melihat itunya. Mungkin bisa saja pemerintah turun tangan dengan apa tuh harus dilakukan apa namanya tuh subsidi ya. Tapi kan subsidi itu waduh sesuatu yang boleh kan haram lah dalam dunia yang sifatnya kapitalistik ini. Ya, pemerintah paling-paling ya melakukan survei berhasil untuk kerja, tapi tidak mendevelop. Nah, commerciality itu yang terutama adalah merupakan masalah ya untuk kenapa sulit sekali ya terjadi perubahan ini. Ya, ini oke, next. Nah, kalau physical constraint itu jarang kita bahas ya. Padahal kita lihat juga bahwa solar energy memang interruptible di seasonal jelas ya. Ya. Jadi juga kalau musim hujan musim hujan itu akan apa lain. Efektif untuk domestic use ya mungkin dengan rooftop di kota-kota kecil itu oke. Daerah-daerah terluar rooftop di kota kecil. Tapi untuk kota-kota besar dengan public utilities ya apa bertingkat industri farm ya industri ya kemudian juga kebutuhan untuk yang lain-lain itu akan memerlukan yang disebut solar farm ya. Solar farmnya itu yang akan minta tanah yang luas ya. Sedangkan itu akan berhadapan langsung dengan kehutanan, dengan pertanian yang menghasilkan CO2 bahkan juga menyerap CO2 ya. Kehutanan itu juga sama. Wind energy interruptible geographic limited, tapi hanya daerah-daerah tertentu yang anginnya bisa baik terus ya. Kalau nggak salah di Jawa tuh cuma di sekitar Jakarta. Ini juga memerlukan apa tanah lahan yang luas. Tapi mungkin masih bisa koeksis ya dengan pertanian. Daerah offshore juga bisa di-consider. Tapi mungkin juga ada masalah dengan apa tuh itu. Ini juga solar energy itu mungkin di dalam digunakan apa floating ya di pantai. Tapi pantai gelombang yang jadi masalah dan juga akan ada masalah dengan apa tuh perikanan dan sebagainya dengan apa tuh dengan apa tuh itu isu apa tuh itu isu apa ya jadi semua akan melakukan ya juga ya hydroelectric generators ya itu memerlukan luas tanah yang luas itu sekarang jadi banyak yang bukan impact banyak bendungan-bendungan besar di dunia itu sudah jelas impact-nya itu sangat apa sangat negatif ya. Walaupun yang mikrohidro itu tidak terlalu ya. Nah, tidak lalu efek. Tapi ya mikrohidro juga tergantung dari daerahnya. Memang di Sulawesi katanya banyak ya banyak tidak terlalu menyebabkan masalah ya. Tapi juga hidro itu juga memerlukan waktu ya, dalam pembangunannya bisa puluhan tahun seperti itu.
Jati-Gede ya. Bahkan juga karena itu, misalkan juga di Sulawesi sekarang ada hilirisasi, ada smelter, itu ternyata menggunakan batu bara juga. Walaupun yang dulu-dulu Aneka Tambang itu menggunakan mikrohidro ya. Tapi yang sekarang itu karena di waktu itu menggunakan batu bara juga. Ya. Ocean current ya memang juga tergantung secara geografis ya, limited localities still bisa. Teknologinya masih dalam berkembang. Itu geothermal ya, itu hanya di volcanic island arc saja. Ya. Kemudian juga ini high risk juga ya. Ini juga kalau high risk itu ya orang minta reward-nya juga besar ya. Kalau dia invest dalam suatu high risk adventure ya dia akan minta reward yang besar. Ya. Kapasitasnya juga tidak akan ada sampai gigawatt ya. Dari apa yang kita terjadi sekarang. Sedangkan nuclear reactors ya kita lihatlah. Saya sendiri sudah pernah mengetahui mengenai penempatan nuklir itu jadi masalah di Indonesia itu. Hanya daerah-daerah seperti Bangka Belitung, ya di Sundaland itu yang stabil bisa diledakan. Kalau di daerah gunung api, gempa bumi itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan tidak disetujui oleh IAEA. Ya, jadi ada masalah. Next, soal. Nah, inilah alternatif solusinya bagaimana? Ya, jadi kalau kita di CO2 yang jadi dosa ini, ya sebetulnya fossil fuel itu bisa dipakai hanya kalau kita bisa menyisahkan CO2-nya itu dengan yang disebut carbon capture. Ya, no need, itu tidak perlu coal mining dan oil distillery itu kan kalau kita bisa melakukan carbon capture dan disimpannya. Itulah carbon capture teknologi yang disebut CCS carbon capture dan apa namanya yang disebutnya utilization and sequestering ya itu bisa dilangsung pada fuel electric generation masih yang batu bara ya pada itunya cobongnya aja langsung pada exhaust di channel dari ke subsurface atau ke what disebut dan ini sudah banyak dilakukan ya tapi Dirjen EPKE dan DEN tidak sama sekali memperhitungkan kemungkinan CCUS itu untuk reduksi CO2 emission ya. Dan kemudian juga kita masih juga dengan adanya yang disebut liquid plant dan sebagainya stimulating growth daripada common cycle ya supaya dikembalikan lagi di situ. Ini salah satu hal yang solution. Tidak usah menghilangkan fossil fuels. Next. Nah, ini apa yang disebut CCUS concept, carbon capture, use, and sequestration. Itu di-capture langsung dari dari PLTU, ya, atau PLTD juga bisa, PLTU, PLTD langsung disimpan di dalam subsurface atau digunakan. Ya, CO2-nya itu masih bisa digunakan untuk bahan bangunan. Next, coba. Next. Nah ini, kalau prosesnya itu seperti ini harus ada amin suatu chemical memang, ya. Jadi CO2 ya dan disimpan sequesternya. Ya, jadi ini gas masukkan disimpan ini, ya. Atau juga ini yang disebut calcium base itu dijadikan suatu bahan bangunan ya ini untuk energi. Jadi ini yang masih tapi memang ya ini tuh akan meningkatkan harga daripada listriknya karena ini harus juga sequestration itu membiaya. Bahkan kita lihat ya untuk sequestration bisa sudah dijadikan bisnis ya misalkan di bulan yang lalu ada seminar dari itu mengenai ini
orang-orang dari Pertamina, bahwa orang dari mana itu sudah menghitung-hitung sebagai bisnis untuk menggunakan lapangan-lapangan tua yang sudah tidak pakai lagi untuk menyimpan CO2, bahkan juga dari luar negeri, ya. Padahal kita juga dari dalam negeri cukup banyak, tapi di lain pihak apa tuh PLN dan itu kurang itu perhatian ya mengenai ini, karena mungkin apa tuh akan memerlukan biaya itu yang tinggi. Tapi kalau kita bandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk investasi new resources itu, dan kemudian batu baranya dihilangkan, kehilangan banyak pekerjaan, kehilangan banyak apa tuh penghasilan negara dan sebagainya, ya. Sedangkan apa tuh, sedangkan kalau siklas ini dipakai, ininya tidak ada kehilangan pertambangan batu bara tidak akan hilang, ya, akan terus, dan tidak akan mendapatkan meningkatkan biaya, ya. Next coba. Nah, jadi teknologi sequestering itu banyak lah dalam paper yang seperti yang kita lihat itu dalam paper sudah banyak, ya. Mungkin lab itu juga ada eksperimennya. Dan bahkan sudah ada bisnis komersialitinya, komersialiti daripada menyimpan, ya. Dan sebetulnya sebetulnya sudah feasible, tapi belum ada pilot project, ya. Itu dan tentunya harusnya sih bisa dibiayai oleh PLN, Pertamina, terutama coal mining industry, ya. Coba bayangin kalau industri batu bara dihilangkan, di stop, ya, berapa kerugian negara? Berapa menghasilkan pengangguran? Berapa kerugian karena kerugian dari yang disebabkan dari segi yang lainnya, ya. Tapi sampai sekarang tidak ada itu. Juga Dirjen Dimker dan Den itu tidak sama sekali mengconsider, ya, mempertimbangkan apakah ini bisa dipakai atau tidak, ya. Ini padahal ini adalah salah satu alternatif sehingga tidak mengganggu pertambangan, tidak mengganggu pengangguran negara, tidak menyebabkan pengangguran, ya. Suatu industri untuk dismantle, ya, untuk hilang itu kan itu suatu hal yang mustahil lah, ya, tidak bisa. Ini satu-satunya. Next coba. Oke, next. Ya, itu ya. Jadi secara potensial sulit lah untuk bisa mengganti, ya, renewable resources itu, ya. Water fuel diganti, solar wind itu, dan ini banyak masalahnya juga untuk menggantikan ini. Dan ini sebetulnya energi masih terus bisa lakukan, ya. Large scale capture CO2, disposing into subsurface, bukan saja dari batu bara, mungkin juga dari tenaga diesel, ya, dari PLTD, ya. Itu juga dari PLTD, dari PLT gas juga, ya, kira bisa juga sudah di capture. Dan juga sebetulnya bisa merupakan bisnis, ya, untuk menyimpan ini. Itu sudah banyak papernya ini. Ya, dan juga sebetulnya ini juga harus ditingkatkan research dan perkembangan di dalam growth of plants, such as liquid forest, Wico-Galdien, di situ dan sebagainya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, ya, bahwa CCUS itu aneh menurut saya, yang sesuatu yang sebetulnya itu tapi tidak diperhatikan sama sekali, ya, itu oleh pemerintah, ya, kecuali ya Pertamina barangkali yang ingin meneliti sebagai bisnis penyimpanan atau di tukang sampah lah, karena CO2 itu sebetulnya tidak lain dari sampah, ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, ya, bahwa ada alternatif dan ini yang kurang perhatikan. Bahkan ada paper ini saya juga dirasakannya dari paper oleh yang baru saja jadi profesor itu di Gama, yang ini banyak berkecimpung dalam capture, soalnya dalam capture-nya,
ya. Sedangkan orang-orang Pertamina yang lainnya banyak lebih kepada sequestering-nya. Untuk transportation-nya ya itulah jadi masalah. Jadi ini salah satu option ya untuk bisa kita mengurangi ataupun menghilangkan ya, CO2 itu di tahun 2060. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Profesor Kusuma, terima kasih sangat komprehensif sekali paparan dari Bapak. Dan mungkin kita masih ada 10-15 menit untuk berdiskusi ya, kalau saya boleh ringkas. Memang intinya adalah tidak mudah ya, Prof, untuk menggeser sebuah sumber energi yang energi density-nya kuat dan juga ujung-ujungnya adalah semua ada cost-nya gitu, Prof ya. Mau pakai energi apapun pasti akan ada cost-nya. Dan apalagi kalau hanya dilimpahkan ke badan usaha. Ini ada pertanyaan dari Pak Soekarno, Prof, mungkin untuk Ya, memulai diskusi kita. Beberapa tahun lalu ada waktunya di zaman Pak SBY ada penandatanganan kerjasama dengan Jepang untuk pengembangan PLTN nuklir di Indonesia. Apakah Prof ada pandangan kenapa sampai sekarang tidak ada progresnya? Terima kasih. Jadi begini, mengenai PLTN, saya memang pernah terlibat dalam penentuan tapak ya untuk PLTU itu apa PLTN itu. Terutama waktu itu Jawa, karena Jawa yang paling punya apa kebutuhan listriknya paling banyak ya, Pulau Jawa. Tapi apa itu? Ini ada semacam trauma di dunia itu ya, trauma Chernobyl, trauma Fukushima. Ya sehingga orang sangat reluctant untuk untuk mengembangkan ini. Dan juga kalau kita lihat, ya, Indonesia itu kan Jawa itu terutama berada dalam ring of fire ya, berada dalam apa tuh itu dalam itu bumi, sehingga kemungkinan untuk kecelakaan itu sangat besar. Ya. Bahkan juga dari masyarakat banyak apa tuh itu ya, itu yang disebutkan apa tuh dari efek dari Chernobyl itu, masyarakat banyak yang menentang. Akhir-akhirnya yang bisa yang sangat suitable dari IAEA, yaitu energi apa tuh agency IAEA ya, IAEA ya, International Energy Agency, itu mempunyai suatu persyaratan sangat ketat. Ya, sangat keras sekali, sehingga di Jawa itu untuk peraturan itu nggak mungkin. Sehingga akhirnya ada ditentukan di PLTN di mana itu di Bangka, karena itu juga termasuk tidak masuk sudah lain yang stable ya, tidak ada masalah dengan bencana-bencana alam yang kita alami. Ya. Tapi kita lihatlah bahwa di sana mungkin sudah setuju, ya. Tapi yang saya dengar bahwa ada pemerintah dari Singapura yang berkeberatan. Karena bisa mengerti lah, itu juga karena apa itu yang disebutkan fobia ataupun itu dari Chernobyl itu. Coba bayangin saja kalau terjadi apa-apa dengan nuklir reaktor itu, ya itu juga mungkin imbasnya ke Singapura. Bahkan kalau kita lihat Singapura sebenarnya yang paling siap secara teknologi, secara finance, secara itu, dan paling membutuhkan energi, sumber energi yang ya yang banyak, tapi tidak mau ya, tetap dia mengajukan Kusuma itu terkait dengan tadi ya physical constraint. Kemudian juga Dirjen atau Ditjen EPTKE dan kan tidak menconsider faktor CCU di dalam membuat roadmap zero emission gitu. Nah, ini seperti
tadi di depan Prof, sepertinya untuk memberikan semacam dokumen kajian gitu ya. Dan concern bahwa roadmap yang disusun itu very likely tidak akan tercapai. Sesuatu yang kita paham betul dan tadi disampaikan oleh Prof. Kusuma, ada beberapa yang kuantitatif dan beberapa yang kualitatif. Ya itu kita susun itu nanti semacam task force gitu. Prof. Kusuma tentukan situ akan task force tersebut sehingga apa yang map yang didengung-dengungkan bahkan sebagai referensi penting di negara kita ini, kita tahu itu tidak akan pernah jadi konyol nantinya. Padahal kita orang-orang yang paham melihat permasalahan ini secara lebih jujur dengan menawarkan solusi dan mungkin Prof. Main perayaan ulang tahun YAGI itu ada khusus mengenai itu, dan tiga-tiganya sudah di cover mengenai oleh siapa varian dari Gajah Mada itu cover capture-nya sendiri, kemudian juga dari Pertamina itu yang bagaimana cara menyimpan ke dalam sesuatu jadi sudah visible, dan juga mengenai bisnisnya, keuangannya. Jadi saya kira bisa dipakai itu ya hasil daripada apa tuh seminar pada waktu ulang tahun YAGI yang baru lalu. Itu paper itu yang bisa dipakai. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Budi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ini, Prof, dari pertanyaan Pak Eri. Pak Eri mungkin mau menyampaikan langsung, Pak. Assalamualaikum, Pak Kusuma. Apa kabar, Pak Kusuma? Baik-baik saja. Ya, Pak Kusuma, ini sebenarnya net zero emission itu kan kalau di total kan harusnya 0. CO2 yang dikeluarkan itu sama dengan yang dihilangkan. Jadi gini Pak Kusuma, saya kadang-kadang tuh mikir, biarin aja banyak-banyak CO2 dikeluarkan, kemudian harus seimbang juga yang dibuang atau yang disimpan atau di storage atau di minimalisir. Itu yang pertama Pak Kusuma. Terus Pak Kusuma gini juga, sebenarnya produser CO2 yang terbesar itu dari bahan bakar fosil atau dari mana Pak Kusuma? Terima kasih Pak Kusuma. Ya kalau apa tuh yang apa tuh pendapat ya orang pada umumnya ya itu dari bahan fosil, ya mereka memperlihatkan statistik ya bagaimana sesudah Industrial Revolution itu ya penggunaan bahan bakar fosil itu kan meningkat terus, tapi menimbulkan global warming. Itu ya walaupun saya sebagai geologis, kita lihat bahwa sebetulnya global warming sendiri ataupun global cooling itu terjadi dalam masa yang terakhir pada waktu zaman es kan terjadi cooling, kemudian apa yang sekarang terjadi is warming dan cooling itu tanpa adanya apa tuh yang itu, tapi katanya mereka ya akan selalu mengatakan bahwa ini secara statistik bisa dibuktikan. Ya, mereka juga akan mengambil core dari apa dari ice ya, dari core ice yang menumpuk di kutub selatan, di kutub utara, di mana lapis demi lapis bisa ditahu tahunnya berapa, dan di situ bisa kelihatan temperaturnya, ya, perubahan temperaturnya bahwa meningkat terus itu yang diyakini oleh ya pada dunia pada umumnya, pada saintis dunia pada umumnya itu diyakini. Ya, kalau saya sih, I'm a geologist, saya know the history of the earth gitu. Siap, terima kasih, Prof. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu di malam hari ini, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan lain sayangnya kita tidak bisa akomodasi, nanti mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan.
Mungkin saya ringkaskan sedikit ya. Sebenarnya berbicara transisi energi ini tadi Prof. Kusuma sudah membahas bahwa ujung-ujungnya tidak ada yang mudah ya Prof. Sebenarnya sesederhana itu. Tadi Pak Budi sempat menyampaikan mengenai roadmap-roadmap yang banyak bergulir di Indonesia dan di dunia. Saya yang berhari-hari kerjanya berinteraksi dengan transisi energi, saya selalu bilang begini, dua hal. Satu, transisi energi Indonesia itu belum mulai. Kita suka membangga-banggakan PLTS Cirata, saya suka bilang ke teman-teman, India itu membangun PLTS skala Cirata setiap minggu, bukan setiap 2 tahun. Sehingga, dan tadi Pak Prof. Kusuma sempat bilang juga, tidak bisa hanya mengalihkan itu pada badan usaha saja ya Prof ya. Karena ternyata tidak mudah kalau kita hanya melempar bolanya ke Pertamina atau ke PLN, mereka juga harus bertahan. Tadi ada satu ide yang mungkin menarik dari Prof. Kusuma adalah berbicara coal miners juga harus ikut mendanai transisi tersebut kalau memang itu akan terjadi. Dan itu memang sebenarnya adalah sebuah ide yang pemerintah juga benar-benar harus serius, karena kalau tidak roadmap itu tinggallah jadi roadmap kalau mungkin jadi tanpa kita serius. Mungkin saya coba ringkas seperti itu saja. Terima kasih banyak Prof. Kusuma, dan untuk rekan-rekan mudah-mudahan malam ini pembahasan kita banyak menambah ilmu kita dari guru kita, dan saya kembalikan ke Mas Dharma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Kusuma Dinata dan Bapak Putra Diguna yang telah memberikan materi dan insight yang luar biasa untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kami harapkan kesediaan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk dapat bergabung pada foto bersama. Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian dapat menyalakan kamera dan menampilkan pose terbaiknya saat foto bersama. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa untuk menyalakan kameranya. Oke, mungkin bisa kita mulai. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian dipersilakan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk melakukan absensi pada virtual technical session hari ini, yang dapat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian akses pada kolom chat yang tertera di Zoom, dan sebentar lagi akan ditampilkan mengenai QR Code dan link pendaftaran yang tertera di layar. Mungkin diharapkan kesediaannya. Baik, hadirin yang saya hormati, acara demi acara pada virtual technical session akan segera hadir. Kami sangat berharap untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian bisa untuk bergabung pada virtual technical session selanjutnya hingga akhir sesi, yang tentu saja menarik dan akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Saya Dharma Iksan Mahendra Mainardi dari Teknik Geologi TNY selaku MC, mewakili panitia, izin pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di virtual technical session selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kusuma, terima kasih Terima kasih Prof. Kusuma. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Bapak moderator dan semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hari-hari Aduh, maaf ini belum backgroundnya. Mas Dian juga. Mudah-mudahan Terima kasih semua. Terima kasih Prof, terima kasih Prof. Terima kasih. Sampai ketemu besok malam. Oh ya, Pak Heriadi. Siap, Pak Her. Terima Terima kasih kasih. Pak Ketua. Ya, Terima kasih semua. ya, mohon pamit. Selamat malam. 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 Tuh.